Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang hukum mad ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mad yang ketujuh, yaitu mad al-lazim dan macam-macamnya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan teruskan mad yang ke-8 dan mad yang terakhir ya, insya Allah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, thaminan, yang ke-8, al-maddu al-aridu lis-sukun, mad arid lis-sukun. Ta'rif, pengertiannya, huwa an ya'tiya harful maddi wa ba'dahu harfun sakinun sukunan aridan bisababil waqfi. Ya, jadi mad yang ke-8 ini yang disebut dengan mad arid lis-sukun itu sebetulnya masih ada kaitan dengan mad yang ke-7, yaitu mad lazim. Ya, hanya saja perbedaannya ya. Kalau mad lazim itu adalah mad ya, huruf mad yang datang setelahnya sukun. Sukunnya sukun asli ya. Kita udah katakan bahwa sukun asli itu maksudnya ketika dia dibaca waqaf atau disambung itu tetap ada sukunnya ya. Ini kalau apa? Sukunnya asli. Tapi untuk mad yang ke-8 ini atau mad arid sukun, yang membedakan dengan mad lazim itu hanya pada masalah sukunnya saja. Ya. Jadi pengertiannya datang setelah huruf mad itu sukun, huruf yang sukun, tapi sukunnya bukan sukun asli. Dia sukun karena mau waqaf. Ya. Disukunkan karena waqaf. Nah, paham ya? Kalau yang kemarin, itu sukunnya dia itu sukun asli. Arti asli itu kalau dia diwaqaf maupun disambungkan, itu tetap ada sukunnya. Nah, berbeda dengan sekarang ini yang kita pelajari ini. Ini dia disukunkan karena sukunnya apa? Mau waqaf saja. Ya. Nahwu contohnya. Ya, biar jelas lebih kita lihat contohnya ya. Al-bayana. Ya. Aslinya adalah al-bayana kalau disambung. Kalau disambungkan, ini nunnya itu dibaca fathah. Ya. Huruf nun setelah alif. Ini ada huruf nun. Itu kan fathah ya. Tapi karena kita mau waqaf pada kata ini, maka nunnya harus disukunkan, yaitu aturan. Aturannya seperti itu hukumnya. Kalau mau berhenti waqaf adalah dengan sukun, bukan dengan huruf yang berharokat. Ya, kecuali kalau dia itu membaca dengan cara raum, silakan. Tapi kalau dengan harokat penuh, harokat full ya, satu harokat tidak boleh. Jadi tidak boleh berhenti al-bayana ya. Ta'lamuna nasta'inu. Kalau seperti itu dibolehkan kalau masih belajar ya. Di tahapan Iqra silahkan. Kalau masih belajar tahap Iqra jilid mungkin jilid 2 mungkin ya. Jilid 2 atau jilid 3 gitu, seperti itu silahkan. Tidak masalah, itu kan adalah tahap pembelajaran. Tapi ketika sudah masuk ke tahap membaca Al-Qur'an, tidak boleh membaca demikian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak boleh seperti itu ya. Harus diwakafkan dengan sukun. Ya, harus diwakafkan dengan sukun. Al-bayan ya. Ta'lamun nasta'in, seperti itu. Miqdaru maddil arid lisukun. Berapa ukuran panjang daripada mad arid lisukun ini?
yumaddul 'aridu lisukuni bimiqdar harakatain au 4 harakat au 6 harakat au bimiqdari alif au alfaini au 3 alifat. Jadi mad arid disukun itu boleh dibaca panjang dengan pilihan ya. Pertama 2 harokat ya. Ta'lamun. Ya, ini 2 harokat pilihan pertama. Namanya qasr ya. Kalau 2 ini pendek. Sebetulnya pendek di sini masih dalam kaitan dengan mad ya 2 harokat aja. Itu disebut pendek aja istilahnya. Qasr. Atau boleh 4 harokat ya. Yang 2 harokat sama aja dengan 1 alif ya. 4 harokat berarti 2 alif. 4 harokat disebut juga istilahnya tawasud. Ya, dibaca tawasud, sedang. Ta'lamun. Ya, kalau tadi ta'lamun. Ini yang tawasud, ta'lamun. Dipanjangin 2 kali lipat. Dan boleh juga kita membacanya dengan 6 harokat. Ya, atau 3 alif. Atau disebut juga dengan istilah isba' ya, atau tul, tawil. Ini dibaca 6 harokat. Sama seperti mad lazim ya. Ta'lamun. Ya. Namun di sini ada keterangan, idza btada'a al-qari'u tilawatahu bi ahadil maqadiri thalath as-sabiqah lil maddi al-arid lisukun fa innahu yastamirru alaihi ila an yunhiya tilawatahu. Apabila pembaca memulai tilawah Al-Qur'an dengan salah satu dari 3 cara ini ya, untuk mad arid sukun, dia baca misalnya 2 harokat ya, maka hendaknya dia teruskan itu. Setiap ada mau berhenti ya, di tempat di situ ada mad arid sukun, dia harus baca 2 harokat ya, sampai selesai tilawahnya. Misal baca Al-Fatihah ya, kalau dia baca mad arid sukunnya 2 harokat, ya terus sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Kalau dia baca 4 harokat, maka juga dibaca 4 harokat sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seperti itu ya. Demikian juga 6 harokat. Ya dibaca sampai selesai. Jangan di mix, dicampur ya. Yang pertama 2 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang kedua 4 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Habis itu yang ketiga 6 harokat ya. Ini tidak pas ya. Kurang tepat yang demikian. Jadi hendaknya memilih salah satu dari 3 cara ya membaca mad arid sukun sampai menyelesaikan tilawah. Perkara nanti misalnya setelah dia berhenti, dia mau melanjutkan lagi ya dengan tilawah yang baru. Misalnya dia ganti ukurannya yang tadinya 4 harokat, pengen cepat selesai ya, dia ganti dengan 2 harokat, silahkan. Karena sudah beda majelis ya. Tapi kalau dalam satu majelis, satu pembacaan, sebaiknya kita continue, apa namanya, istiqomah itu ya, istiqomah. Demikian tentang mad arid disukun. Dan yang terakhir adalah yang ke-9, mad al-lin ya, mad al-lin. Basingan madulin. Apa itu mad lin? Ta'rif huwa an ya'tiya harful lin wa ba'dahu harfun sakinun sukunan 'aridan bisababil waqfi. Nahwu wala naum, khauf, quraish, al-bait. Pengertian daripada mad lin adalah huruf mad ya yang datang setelahnya huruf lin. Ingat ya, huruf lin masih ingat enggak? Apa saja huruf lin? Kalau huruf mad 3 ya. Alif, Wow, ya. sama iya. Iya benar. Wawu sama ya sukun ya. Sebelumnya harus ada
istilah itu sebelumnya? Sebelumnya fathah atau apa? Fathah. Ya benar ya. Wawu dan ya sukun sebelumnya fathah, itulah yang dimaksud dengan huruf lin. Ya. Jadi apabila datang huruf lin, ya, huruf lin bukan huruf mat, kita bicaranya bukan sekarang mat lin ya. Kalau mat lin itu berarti huruf lin datang setelahnya sukun. Sukunnya karena mau sukun berhenti, sukun wakof. Itu dinamakan dengan mat lin. Contohnya ya, biar lebih jelas. Wala naum. Aslinya kan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Naumun gitu ya, naum. Tapi karena mau berhenti, dia dibaca sukun ya. Ada lin, huruf lin yaitu wawu ini. Ya, ini kurang jelas ya mungkin ya. Saya jelasin. Nah ya. Wawu sukun, sebelumnya fathah itu adalah huruf lin, datang setelahnya huruf mim. Mimnya sukun karena mau berhenti ya. Karena mau waqaf. Maka inilah yang dinamakan dengan mad lin. Demikian juga khaufun. Aslinya adalah khaufun. Tapi karena dia mau berhenti, ya, huruf fa-nya itu diganti dengan sukun. Khauf. Quraisy, ya, ini yang contoh untuk ya sukun sebelumnya fathah ya. Quraisy, liila fi Quraisy. Aslinya adalah Quraisyin. Karena kalau disambung dia dibaca kasrotain ya. liila fi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Tapi karena mau berhenti, dia sin-nya disukunkan. Jadilah dia menjadi mad lin. Padahal sebelum dia sebelum tadi itu diwakafkan ya. Kalau dia tidak wakaf, dia dibaca pendek ya. Quraisyin ila fihim. Al-bait juga sama ya. Ini contoh mad lin. Ada ya sukun sebelumnya fathah, kemudian datang setelahnya huruf ta, tanya sukun karena mau wakaf. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau disambung falyabudu rabb hadzal baitil ladzi ya. Baik, berapa ukurannya? Ya ternyata ukuran panjang mad lin itu sama dengan mad arid lisukun. Miqdaru madlin, miqdaru madlin ukurannya adalah yumaddul lin bimiqdar harokatain au arba harokat au sita harokat au bimiqdari alif au alfaini au thalatha alifat nahwu Quraisy ya, Quraisy dibaca 2 harokat ya, atau boleh 4 harokat Quraisy, atau bahkan 6 harokat Quraisy, seperti itu. Suara saya lagi agak pilek jadi mungkin agak ada suara dengung ya. Jadi sama seperti mad arid sukun ya, mad lin ini hukumnya. Ya, hanya yang bedakan kalau mad arid sukun ya, sukunnya itu sukun karena mau sama-sama ya, sukun karena mau berhenti, mau wakaf. Sebelum sukun itu adalah kalau mad arid sukun adalah huruf mad. Kalau mad lin ya huruf lin. Itu aja perbedaannya. Kemudian perbedaan berikutnya kalau huruf kalau mad pada mad arid sukun ya, kalau mau disambung maka huruf madnya dibaca 2 harokat ya, tetap dibaca harokat seperti ini nih. Ini al-bayan kalau disambung dengan setelahnya ya, atau ini ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ini tetap dibaca panjang 2 harokat ya. Disambung maupun waqaf dia tetap dibaca panjang ya, untuk yang huruf mad alif sukun perbedaannya itu. Tapi kalau mad lain dia dibaca pendek ya. Kalau disambung wala khaufun alaihim ya. Tidak boleh dibaca wala khaufun alaihim.
Ya, enggak boleh. Harus dibaca pendek. Dia dibaca panjang kalau berhenti waqaf. Wala khauf. Sebab kalau dibaca pendek waqaf agak susah juga ya. Wala khauf, ya, berat. Wala naum. Ya, agak susah, agak berat. Maka dia dipanjangkan untuk memberikan kesempatan ya bagi lidah untuk mengucapkan sukun untuk berhenti. Wala naum. Ya demikian ya, itu bahasa Arab tuh luar biasa ya, sangat sangat indah dan mudah sebetulnya ya. Dia mengucapkan lafaz yang mudah untuk lidah. Ya. Miqdaru madlin, ini masih ukuran madlin. Sama dengan tadi mad alif sukun ya. Jadi kalau seandainya kita sudah memulai bacaan tilawah ya, kita menemukan ada banyak sekali beberapa mad lin. Kalau kita sudah memilih satu ukuran ya, kan boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Kalau sudah pilih 2 harokat, maka seterusnya 2 harokat sampai selesai. Kalau kita pertama milih 4 harokat, maka seterusnya juga 4 harokat ya. Jadi istiqomah ya. Idza btada al-qari'u bi tilawatahu bi ahadil maqadiri salasah as-sabiqah limadillin fa innahu yastamiru alaihi hatta yunhiya tilawatah. Nah, sekarang akan dibahas adalah alaqatul maddil arid disukun bimadillin. Hubungan antara mad arid disukun dan madlin. Jadi ternyata ada hubungannya ya. Terutama ketika terjadi pertemuan antara mad arid disukun dengan madlin dalam tilawah ya. Di dalam tilawah kita pasti akan ketemu biasanya dengan mad kalau mad arid sukun ya biasanya sering ketemu ya. Tapi kalau madlin terkadang tidak, terkadang kalau kita bacanya banyak mungkin kadang akan ketemu ya. Ya, jadi apabila terjadi pertemuan antara mad arid sukun dengan mad lin dalam satu tilawah gitu ya, maka di sini ada aturan yang harus kita jalankan, harus kita taati, yaitu ya, di sini dikatakan idza ijtama'a fi tilawati maddu arid sukun ma'a mad lin fayajibu an yakuna miqdarul lin musawiyan au aqalla minal maddi arid lisukun. Apabila dalam tilawah itu terjadi pertemuan antara mad arid sukun dan mad lin, maka mad linnya itu sama ya ukurannya dengan mad lin atau lebih pendek, enggak apa-apa ya. Lebih pendek dibandingkan mad arid sukun. Jadi mad arid sukun karena dia lebih kuat dibandingkan mad lin, dia bisa lebih panjang ya. Jadi mad lin tidak boleh melebihi panjangnya mad arid sukun. Ya. Mad lin tidak boleh melebihi panjangnya mad arid sukun. Paling banyak sama itu aja. Tidak boleh melebihi. Kalau kurang enggak apa-apa, ya. Jadi di sini dikatakan kalau mad arid sukun kita bacanya 2 harokat, maka mad linnya harus 2 harokat, tidak boleh lebih. Ya. Kalau mad arid sukun dibaca 4 harokat, ya, maka mad linnya boleh dibaca 4, boleh dibaca 2, tidak boleh dibaca 6. Ya. Karena mad lin harus lebih sedikit ya. Atau paling banyak itu sama. Adapun kalau kita membaca mad arid sukun 6 harokat, maka mad linnya itu boleh 3 pilihan ya, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4, atau boleh dibaca 6. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya mad lin itu tidak boleh melebihi panjang daripada mad arid disukun. Paling maksimal itu sama dengan mad arid disukun. Ya, jadi mungkin pasnya dengan praktek ya. Coba kita lihat misalnya terlihat mushaf Al-Qur'an. Nah, Ustaz. Terlihat ya. Mungkin kecil ya. Sebentar. Nah, ini.
Nah, di sini kita membaca ayat ini, ayat yang ke-249 ya. Pasti akan kita temukan di situ ada mad arid sukun misalnya dengan mad lin. Coba kita cari mad lin dulu, mana mad lin? Ada. Ini mad arid sukun ini ya, mad arid sukun. Misal kita baca 2 harokat ya. Coba kita cari mad, ada enggak mad sekarang matnya mana matnya? Oh, ini. Misal ya, kita ada kom kan, kalau berhenti di situ boleh tuh ya. Berhenti boleh kalau misalnya disuruh. Ya, misal ya ini. Kita membaca mad arti sukunya 2 harokat ya. Ma'as wallahu ma'as sabirin. Maka ketika kita berhenti pada mad lin seperti ngalal qaum, maka ini juga harus 2 harokat, tidak boleh melebihi ya. Wansurna 'alal qaum. Kalau sania itu berhenti boleh di situ. Ini kan bukan tempat berhenti nih. Ini misalnya kalau disuruh gitu ya. Ini kan termasuk contoh mad lin ini. Ya karena mad lin itu kadang banyak ditemukan, kadang sedikit ya. Ini kurang pas ya contohnya ya. Ya, andekan aja lah boleh ya. Alal qaum. Itu tidak boleh kita membaca di sini untuk matninya itu melebihi 2 harokat. Tidak boleh dibaca 4 atau bahkan 6 tidak boleh. Cukup ya berarti 2 harokat. Seperti itu ya aturannya. Yang pas itu di surat ini, surat ayat kursi ya. Coba kita lihat ayat kursi. 255. 255. Setelahnya. Nah, di sini ya. Nah, di sini akan ketemu di sini ada mad arid disukun, ini mad arid disukun dengan madlin, ini madlin ya. Ketika kita membaca Al-Hayyul Qayyum dengan 2 harokat, maka di sini harus 2 harokat. Ya, tidak boleh dibaca 4. Ya, tidak boleh dibaca 4, tidak boleh apalagi dibaca 6. Paling banyak sudah 2, ya dah, sama disamakan ya. Kalau ini yang Al-Hayyul Qayyum kita baca 4 harokat, maka di sini boleh 4 ya, sama dengan mad arid sukun. Untuk wala naum boleh kurang. Ya, tapi tidak boleh lebih. Ya, dia ada 2 pilihan, berarti 2 harokat atau dibaca 4 harokat. Kalau ini dibaca 6 harokat, nah ini ada 3 pilihan. Boleh dibaca 6 sama ya. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 2 ya. Intinya jangan kebalik lah, yang intinya yang matninya itu harus lebih sedikit lah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, itu aturannya. Jadi dengan demikian telah kita selesaikan, alhamdulillah, tentang macam-macam mad ya. Di sini ringkasannya terlihat di bagian aqsamul mad. Ya, di situ dibagi menjadi 2 bagian secara garis besar ya. Yang pertama adalah mad asli atau tabi'i. Contohnya adalah yang termasuk mad asli, mad badal ya. Mad iwad serta mad as-silatus sughra ya. Adapun yang kedua, pembagian kedua adalah mad far'i. Perbedaannya tahu ya antara mad asli dengan far'i. Mad asli dia itu mad yang dibaca panjang bukan karena sebab ya. Jadi memang sudah ada aslinya dari sana seperti itu dibaca panjang. Karena huruf madnya itu menyusun kalimat, menyusun kata. Ya, kalau itu diambil, maka bisa berubah artinya. Adapun kalau mad far'i, itu dia dibaca panjang ya, mad dibaca panjang karena ada sebab. Ya. Sebab cuma 2 macam.
yaitu karena adanya hamzah setelah huruf mad atau adanya huruf sukun setelah huruf mad, ya. Kenapa keduanya harus dibaca panjang? Ya, subhanallah, seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa ini untuk memudahkan pengucapan saja sebetulnya ya. Karena huruf hamzah itu termasuk di antara huruf yang susah diucapkan. Karena makhrajnya itu jauh dari lidah. Sehingga ketika kita membaca dengan huruf mad ya, datang setelahnya hamzah, ditambahkan ya ukurannya supaya kita menyiapkan makhraj untuk hamzah ya, agar siap. Ulaika ya, ulaik. Ya. Beda kalau dia dicepetin, ulaik agak berat ya. Ulaik ya. Ja ya, jaa ya. Su'ul adzab. Kalau dia dipendekin agak berat, su'ul adzab. Tapi dia dipanjangkan, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk menyiapkan huruf hamzah. Demikian juga sukun, sama juga. Sukun juga sebenarnya berat ya kalau dia tidak ditambahkan ukuran matnya. Itu yang menjadi penyebab mat itu dibaca lebih dari 2 harokat ya, karena adanya hamzah atau adanya sukun setelah huruf mat. Nah, untuk mat yang far'i ini macamnya ya seperti yang terlihat di bagan. Ada mat mutasil ya, atau disebut juga dengan mat wajib ya. Ada mat lazim. Oh, ini karena hamzah dulu. Mat mutasil, ada mat munfasil, ada mat silatu kubro. Ini contohnya udah tahu ya, kayak jaa ya. Ini yang munfasil. Ya, contohnya seperti wala antum gitu ya. Wala antum. Yang silatu kubro yahsabu annama lahu akhladah. Ada hadhomir setelahnya hamzah. Kalau mat lazim udah tahu contohnya ya. Mat alis sukun juga sudah, mat lin juga sudah. Ini termasuk di antara mat far'i. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, ya bisa dilihat video-video sebelumnya ya, supaya ada kesinambungan. Sebab sebetulnya materi tajwid itu sebetulnya berkaitan satu sama lain ya. Berkaitan satu sama lain. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang akhta' taqa'u 'inda nutqi bil alifi al madiyah. Jadi kesalahan-kesalahan dalam pengucapan huruf mad ya, yang harus kita hindari. Ini kita pelajari untuk dihindari ya, bukan diamalkan ya. Jadi kita mempelajari kesalahan itu untuk supaya kita tahu itu kesalahan ya. Dan kita berusaha untuk menghindarinya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan.